Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran jarak jauh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Alif atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Hmm. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Baik, untuk materi pertama itu yaitu definisi pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini juga kita melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom Meeting. Nah, adapun definisi dari pembelajaran jarak jauh itu, pembelajaran jarak jauh sebagai suatu proses pendidikan di mana siswa dan pengajar dipisahkan oleh jarak fisik dan waktu, namun tetap terhubung melalui media komunikasi. Nah, pembelajaran jarak jauh ini atau sering kita singkat sebagai PJJ merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan di mana peserta didik dan pendidik itu berada di lokasi yang berbeda secara geografis, terus dan interaksi di antara keduanya itu difasilitasi oleh media teknologi informasi dan komunikasi. Nah, lalu PJJ ini berbeda dari pendidikan tradisional di mana karena tidak menuntut kehadiran fisik secara bersamaan dalam satu ruang dan waktu. Nah, adapun menurut More dan Kersley pada tahun 2012 itu PJJ PJJ ini bukan sekedar pengiriman materi, tetapi proses belajar yang terencana dan melibatkan interaksi aktif. Lalu, adapun karakteristik pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama itu ada pemisahan fisik antara pengajar dan peserta didik. Nah, di mana PJJ ini ditandai oleh tidak adanya pertemuan tatap muka antara guru dan siswa dalam satu ruang fisik. Nah, hal ini membedakannya dari pendidikan konvensional. Nah, pemisahan ini dapat bersifat geografis atau berada di kota atau negara yang berbeda, lalu maupun temporer. Maksudnya belajar tidak pada waktu yang sama. Nah, dalam konteks ini, media dan teknologi menjadi perantara utama yang menjembatani keterpisahan tersebut. Nah, adapun implikasi dari pemisahan fisik antar pengajar dan peserta didik ini yang pertama itu guru harus lebih eksplisit dalam menyampaikan instruksi karena tidak bisa mengandalkan gestur langsung atau ekspresi wajahnya. Lalu siswa juga perlu memiliki kemandirian dan kemampuan belajar mandiri yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada penyampaian materi melalui media komunikasi. Pembelajaran tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui berbagai jenis media. Yang pertama itu ada teks, di mana teks ini merupakan buku digital, seperti buku digital, modul PDF, presentasi slide, dan catatan belajar. Terus ada juga
audio. Audio ini seperti podcast, rekaman suara, penjelasan materinya. Lalu ada video, di mana kuliah video ini seperti melalui YouTube, Zoom recording, demonstrasi keterampilan, dan animasi edukatif. Lalu yang terakhir itu ada platform daring. Nah, seperti Google Classroom, Edmodo, atau LMS lainnya yang menjadi pusat pengelolaan materi dan aktivitasnya. Nah, adapun manfaat penggunaan media itu, yang pertama itu memberikan variasi pengalaman belajar. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk mengakses ulang materi sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga itu ada menyesuaikan dengan gaya belajar berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yang ketiga ada kemungkinan interaksi dua arah. Eh, Maksudnya di sini interaksi dalam PJJ itu tidak hanya satu arah atau guru ke siswa, tetapi harus bersifat dua arah agar terjadinya komunikasi dan pembelajaran yang aktif. Terus ada dua bentuk interaksinya. Yang pertama itu sinkron atau real time, di mana bisa dicontohkan pada saat guru dan siswa terhubung pada waktu yang sama. Terus menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau WhatsApp video. Lalu cocok untuk diskusi langsung, presentasi kelompok, dan tanya jawab. Nah, yang kedua tadi ada asinkron atau tidak serentak. Nah, di sini siswa dapat mengakses materi kapan saja dan merespon dalam rentang waktu tertentu. Terus media dalam asinkron ini yaitu forum diskusi, email, komputer, komputer atau tugas di LMS, dan video rekaman. Lalu dari asinkron ini juga memberikan fasilitas terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Nah, bisa dicontohkan dari kedua integrasi ini, yaitu guru mengunggah video penjelasan asinkron, lalu mengadakan sesi diskusi daring mingguan sinkron untuk mendalami materinya. Nah, terus karakteristik yang keempat itu ada organisasi pembelajaran yang terencana. Nah, di sini PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang efektif itu harus dirancang secara sistematis, bukan sekedar pengiriman bahan ajar secara daring saja. Nah, perencanaan pembelajaran itu mencakup adanya penetapan tujuan belajar yang jelas dan terukur, lalu pemilihan media dan aktivitas yang sesuai. eh, Lalu penyusunan jadwal yang transparan, dan yang terakhir itu penilaian yang objektif dan tepat waktu. Nah, tanpa perencanaan yang matang, PJJ ini cenderung menjadi pasif dan kehilangan arah, di mana guru perlu memikirkan strategi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis siswanya. Terus yang karakteristik yang kelima itu ada pemanfaatan learning management system atau LMS. Nah, LMS ini ialah tulang punggung dari sistem PJJ modern saat ini, di mana LMS ini memungkinkan yang pertama itu distribusi materi melalui modul, video, tugas. Nah, lalu pengelolaan aktivitasnya itu melalui diskusi, kuis, dan ujian. Adapun pelacakan kemajuannya, laporan kehadiran, nilai partisipasi, terus komunikasi formalnya melalui pengumuman, umpan balik, dan forum. Nah, contoh dari LMS yang populer, yang sering kita gunakan juga pada saat kuliah itu, yang pertama itu ada Google Classroom, di mana Google Classroom ini integrasi dengan Google Drive dan Meet sehingga cocok untuk sekolah dasar menengah. Terus ada Moodle atau Advanced Course, di mana banyak digunakan di perguruan tinggi. Terus ada Blackboard. Nah, di mana Blackboard ini digunakan oleh universitas global, lengkap dengan fitur evaluasi dan analisisnya.
Terus ada juga fungsi utama dari LMS ini. Yang pertama itu sebagai pusat aktivitas belajar daring atau learning hub, lalu menjamin dokumentasi dan jejak pembelajaran tetap terarsipkan dengan baik. Nah, dari ini pembelajaran jarak jauh saat ini telah berkembang dari sekedar penyampaian konten menjadi interaksi dinamis, di mana yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Adapun strategi dan pendekatan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh ini, strategi instruksional menjadi kunci utama untuk menjaga keterlibatan atau engagement, interaksi, dan kualitas pembelajaran. Lalu, teknologi hanyalah sarana atau keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada desain pedagogis yang mengutamakan aktivitas yang mendorong berpikir aktif, kolaborasi, dan motivasi. Nah, adapun berbagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan secara daring itu yang pertama ada diskusi online. Nah, diskusi online di sini merupakan strategi yang memungkinkan interaksi dua arah atau lebih antara siswa dan guru dalam bentuk teks atau forum diskusi, komentar pada tugas maupun secara langsung. Terus diskusi ini bisa bersifat sinkron, misalnya melalui Zoom dan Google Meet. Terus asinkron tadi melalui forum LMS, Google Classroom, Moodle. Nah, adapun landasan teoritis dari diskusi daring sangat erat kaitannya ini dengan teori konstruktivisme sosial atau Vygotsky, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pertukaran ide. Adapun manfaat dari diskusi online ini, yang pertama itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, terus argumentasinya, dan mendengar secara aktif. Memfasilitasi inklusivitas siswa yang pemalu pun bisa aktif di forum asinkron. Terus menumbuhkan rasa komunitas meski belajar dari tempat yang berbeda. Ada juga tantangan dari diskusi online ini. Yang pertama itu, diskusi dapat menjadi pasif jika tidak dipandu dengan pertanyaan tematik yang kuat. Terus dibutuhkan etika digital juga dan moderasi yang baik untuk mencegah konflik atau miskomunikasinya. Yes, strategi yang kedua itu ada proyek kolaboratif, di mana strategi ini mengajak siswa untuk bekerja dalam kelompok, baik lintas kelas, sekolah, atau bahkan negara, guna untuk menyelesaikan tugas berbasis proyek ini secara daring. Nah, adapun alat pendukungnya seperti Google Doc, Trello, Padlet, Microsoft dan fitur kolaborasi pada LMS. Nah, landasan teoritis di sini didukung oleh pendekatan konstruktivisme kolaboratif dan project based learning atau PBL, di mana menekankan pentingnya pembelajaran autentik, produktif, dan bermakna. Adapun manfaat dari proyek kolaboratif ini yang pertama, mengembangkan keterampilan abad 21, di mana komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Lalu meningkatkan kepemilikan terhadap pembelajaran karena sifat proyek nyata. Terus proyek kolaboratif ini juga manfaatnya cocok untuk berbagai mata pelajaran seperti IPS, IPA, dan bahasa. Ada juga tantangannya, yang pertama koordinasi lintas waktu, zona, atau jika melibatkan antar wilayah. Terus memerlukan struktur dan peran yang jelas dalam tim agar semua anggota itu bisa berkontribusi.
Nah, strategi yang ketiga itu ada pemodelan atau modeling, di mana strategi ini guru itu menunjukkan secara langsung cara berpikir, teknik, atau keterampilan tertentu melalui video tutorial, demonstrasi langsung, atau screencast. Contohnya, pada saat pada saat guru matematika memperagakan langkah penyelesaian soal menggunakan video pentable. Terus ada juga contoh yang kedua, guru IPA mendemonstrasikan eksperimen sains di labor, laboratorium rumah. Nah, Nah, adapun landasan teoritisnya berakar pada teori belajar sosial Bandura, di mana siswa itu belajar dengan mengamati, meniru, dan mempraktikkan perilaku atau keterampilan yang dimodelkan. Adapun manfaat dari modeling ini, yang pertama itu memberikan contoh konkret kepada siswa, bukan hanya teori abstrak. Terus mendukung pembelajaran yang prosedural seperti eksperimen, menulis, desain, dan coding. Adapun tantangan dari modeling ini, yang pertama itu harus dikemas dengan alur visual dan suara yang jelas agar dapat dipahami semua siswa. Tantangan yang kedua itu ada dibutuhkan perangkat produksi seperti kamera, software editing yang sederhana. Lanjut, yang strategi yang keempat itu ada pembelajaran mandiri atau self-paced, di mana strategi ini siswa itu diberikan kebebasan untuk belajar. Nah, sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Seperti materi yang disajikan dalam bentuk modul daring, video pembelajaran, dan kuis mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini itu sejalan dengan pendekatan andragogi dari knowledge terutama untuk siswa yang lebih dewasa dan memiliki otonomi belajar. Ini juga terkait dengan prinsip personalized learning. Adapun manfaat dari pembelajaran mandiri ini, yang pertama itu membantu siswa yang tertinggal maupun yang maju cepat, terus mengurangi stres akibat pembelajaran yang serempak. Lalu memberikan kesempatan untuk mengulang materi sebanyak yang diperlukan. Adapun tantangannya yaitu siswa itu membutuhkan disiplin diri yang tinggi terhadap diri mereka sendiri. Terus guru harus menyediakan umpan balik tertulis atau video untuk membimbing secara tidak langsung. Nah, strategi yang terakhir itu ada gamifikasi. Nah, gamifikasi ini adalah penerapan elemen permainan atau game side dalam proses belajar untuk meningkatkan motivasi, instrik, dan keterlibatan siswa. Nah, bisa dicontohkan seperti Kahoot, Quizzes, Classcraft, Duolingo, atau sistem poin dan lencana dalam LMS. Nah, adapun elemen gamifikasi yang sering digunakan yaitu level, poin, papan peringkat, atau leaderboard, terus rencana pencapaian, tantangan, dan misi. Nah, gamifikasi ini berkaitan dengan landasan teori behaviorisme atau penguatan reward, serta psikologi motivasi yang menyatakan bahwa gamifikasi ini memenuhi tiga kebutuhan psikologi dasar, otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Nah, adapun manfaat dari strategi gamifikasi ini yang pertama itu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang kedua, mendorong kompetensi sehat. Terus yang ketiga itu menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan imersif. Nah, ada juga tantangannya, yaitu harus tetap fokus pada tujuan pembelajaran, bukan hanya kesenangannya saja.
Lalu, risiko ketimpangan motivasinya itu. Siswa yang tidak menang bisa kehilangan semangat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, terdapat 4 jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada audio based teknologi. Nah, audio based teknologi ini merupakan teknologi berbasis audio menggunakan suara sebagai media utama untuk menyampaikan materi, melakukan diskusi, atau refleksi pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk umumnya itu seperti rekaman suara guru atau voice note atau MP3. Nah, lalu ada podcast edukatif, baik dapat yang diproduksi guru maupun orang lain. Nah, lalu ada telekonferensi suara seperti tanpa video melalui aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet yang audio only gitu ya. Lalu ada karakteristik dan kelebihan dari audio based teknologi ini. Yang pertama itu audio based teknologi ini efisien dan hemat bandwidth, lalu mudah diproduksi dan diakses ulang, lalu meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami struktur narasi. Nah, audio based teknologi ini juga sangat cocok ya untuk pelajaran berbasis cerita atau refleksi seperti bahasa Indonesia, sejarah, pendidikan agama, atau pendidikan karakter. Dan tentunya juga mendukung pembelajaran diferensiasi bagi siswa dan dengan keterbatasan visual. Nah, yang kedua yaitu video based teknologi. Nah, video based teknologi ini merupakan media video yang menyajikan informasi secara audio visual, menggabungkan gerakan, suara, dan teks dalam satu format. Nah, terdapat 2 jenis format utama ya dalam video based teknologi ini. Yang pertama yaitu video satu arah. Contohnya seperti YouTube, lalu ada Vimeo, dan video tutorial. Nah, guru di sini dapat menyampaikan materi secara direkam tanpa interaksi langsung. Lalu ada video interaktif 2 arah. Contohnya itu seperti Zoom, lalu ada Google Meet, dan ada Microsoft Teams. Nah, di sini siswa dan guru dapat berinteraksi langsung secara sinkron atau tatap muka dengan daring. Lalu adapun manfaat dari video based teknologi ini yaitu yang pertama itu ada menyajikan demonstrasi praktis. Misalnya itu seperti eksperimen IPA dan proses artistik. Lalu ada memberikan keterlibatan emosional lebih kuat karena visualisasi ekspresi. Dan ada meningkatkan retensi informasi melalui multisensory learning. Adapun tantangan menggunakan teknologi ini yaitu membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil. Nah, guru juga perlu merancang video agar tidak terlalu panjang dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, ya jenis ketiga yaitu text-based teknologi. Nah, text-based teknologi ini merupakan teknologi berbasis teks yang menekankan komunikasi dan penyampaian materi melalui bahasa tulis. Nah, beberapa bentuk umum dari jenis teknologi ini yaitu yang pertama itu ada email, komunikasi yang personal ya yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Lalu ada forum diskusi LMS, kolaborasi ide secara asinkron, dan blog dan wiki, sarana ekspresi siswa, dan kolaborasi pengetahuan. Kelebihan dari jenis teknologi ini yaitu teknologi ini dapat mendukung interaksi asinkron, memberikan waktu refleksi. Lalu ada memudahkan arsip pembelajaran yang bisa diakses ulang, dan tentunya melatih keterampilan menulis akademik
berpikir tertulis, dan kemampuan argumentatif. Nah, jenis teknologi ini sangat cocok untuk aktivitas refleksi, lalu ada penulisan ilmiah, debat digital, dan portofolio belajar. Serta guru juga dapat memberdayakan siswa introvert yang lebih nyaman mengekspresikan diri lewat tulisan. Adapun tantangan menggunakan jenis teknologi ini yaitu yang pertama itu risiko miskomunikasi karena tanpa isyarat nonverbal. Lalu membutuhkan literasi digital dan bahasa tulis yang sangat baik. Nah, yang keempat, maaf di sini sepertinya ada kesalahan tulisan ya. Yang keempat itu ada web research dan learning management atau LMS ya. Nah, web research dan LMS ini merupakan platform digital yang mengintegrasikan seluruh aktivitas pembelajaran dari distribusi materi, diskusi, penilaian, hingga manajemen peserta dalam satu sistem secara terpusat. Nah, contoh LMS ini yang pertama yaitu ada Google Classroom ya. Eh, Google Classroom ini pasti sangat ramah pengguna lalu dapat terintegrasi dengan Google Drive dan Google Meet. Lalu ada Moodle yang open source ya, banyak digunakan di perguruan tinggi dan ada Blackboard atau LMS komersil dengan fitur evaluasi lanjutan. Nah, adapun contoh dari web research tambahan seperti ada WebQuest, aktivitas eksplorasi daring berbasis proyek, lalu ada situs edukatif, contohnya itu seperti Khan Academy, Ruang Guru, Genius, dan ada repositori terbuka seperti OER, Commons, lalu ada CK, CI12, dan lainnya. Nah, fungsi utama dari web research dan LMS ini yang pertama itu pasti ada dapat mensentralisasi pembelajaran. Nah, jadi suatu portal itu dapat untuk semua aktivitas. Lalu ada pemantauan kemajuan siswa. Karena terjadi ada rekam jejak nilai, partisipasi, dan umpan balik. Dan fasilitas dari blended learning dan private classroom ya. Nah, keunggulannya itu yang pertama yaitu eh, jenis teknologi ini fleksibilitasnya sangat tinggi dalam desain pembelajaran, lalu memberikan struktur dan keteraturan meskipun pembelajarannya itu bersifat daring. Adapun tantangan dari menggunakan jenis teknologi ini yang pertama itu membutuhkan pelatihan awal untuk guru dan siswa, lalu bergantung pada kompatibilitas perangkat dan koneksi internet. Boleh Kak, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang keuntungan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh ini pastinya juga menghadirkan paradigma baru ya dalam pendidikan yang lebih terbuka, lalu ada inklusif juga dan adaptif. Nah, jika dirancang dan diimplementasikan secara tepat, pastinya PJJ ini tidak hanya menjadi solusi darurat, melainkan pendekatan pendidikan yang dapat mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar siswa. Nah, berikut ini 4 keuntungan utama PJJ yang dapat dimaksimalkan oleh pendidik dan institusi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada fleksibilitas. Nah, jadi PJJ ini memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk belajar di luar batas waktu dan tempat yang selama ini menjadi ciri khas kelas konvensional. Hal ini dapat membuat siswa menjadi mengatur sendiri waktu belajar
sesuai kondisi dan ritme hidup mereka gitu ya. Lalu siswa juga dapat belajar dari lokasi manapun seperti rumah, perpustakaan, bahkan tempat lainnya gitu ya. Serta siswa juga dapat menyusun jadwal ulang materi yang sulit tanpa tekanan waktu kelas. Nah, yang kedua yaitu ada keuntungan personalisasi. Nah, jadi kan tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama gitu ya. Nah, PJJ ini memungkinkan pendekatan personalized learning yaitu, nah, jadi siswa dapat mengulang materi yang mereka belum pahami. Lalu siswa juga dapat eh, dengan cepat memahami dan dapat melompat ke topik lanjutan gitu ya menggunakan PJJ ini. Lalu ada media yang beragam karena kan dalam PJJ ini dapat berupa audio, visual, teks maupun media interaktif lainnya dan melayani berbagai gaya belajar seperti visual, auditory, lalu ada kinestetik. Nah, manfaat lainnya seperti meningkatkan kepuasan dan kemandirian belajar, lalu memberikan ruang diferensiasi pembelajaran termasuk untuk siswa dengan kebutuhan khusus gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada akses global. Nah, PJJ ini membuka pintu ke sumber belajar lintas batas geografis maupun budaya seperti kursi universitas terkemuka ya, seperti contohnya itu ada Coursera, terus ada Future Learn, lalu PJJ juga dapat eh, menghasilkan tutorial, lalu jurnal ilmiah, simulasi virtual, lalu museum digital, dan video edukatif dari seluruh dunia. Dan kolaborasi juga antara siswa dan guru ini dapat terjadi dari berbagai negara. Nah, keuntungan dari akses global ini yang pertama itu pastinya memperkaya wawasan global siswa ya. Lalu ada mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti interkultural, global awareness, dan multiliterasi. Lalu menyiapkan siswa untuk menjadi warga dunia digital. Nah, yang keempat itu, keuntungan keempat itu ada penguatan literasi digital. Nah, jadi siswa ini belajar berpikir kritis dan menggunakan teknologi secara etis. Nah, pastinya PJJ ini mendorong siswa untuk berinteraksi dengan teknologi digital dalam proses pembelajaran sehari-hari, sehingga secara alami memperkuat kemampuan mencari, mengevaluasi, memverifikasi informasi digital. Lalu siswa juga dapat memperkuat keterampilan komunikasi digital seperti menulis email, diskusi daring, menyampaikan pendapat di forum, kesadaran etika digital seperti plagiarisme, privasi, dan keamanan data. Nah, pastinya keuntungan ini juga menghasilkan eh, dampak yang positif ya. Jadi siswa ini juga dapat belajar menjadi pengguna teknologi yang cerdas tentunya dan bertanggung jawab. Lalu terbangunnya juga kemampuan literasi digital tingkat tinggi yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini ya. Boleh Kak, slide selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu keterbatasan dan tantangan pembelajaran jarak jauh. Nah, walaupun pembelajaran jarak jauh ini menawarkan fleksibilitas dan akses yang luas ya, implementasinya juga pastinya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas, pemerataan, dan kualitas pembelajaran. Nah, pemahaman terhadap tantangan ini sangat penting agar institusi pendidikan dapat menyiapkan solusi yang tepat baik dari sisi pedagogis maupun teknologis. Yang pertama itu keterbatasannya yaitu ada kesenjangan akses.
Jadi tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, salah satu tantangannya ini pasti di negara berkembang ini pasti ada ketimpangan akses terhadap perangkat digital seperti laptop, tablet, dan smartphone. Dan koneksi internetnya juga pasti harus sangat stabil gitu ya. Karena pastinya di setiap daerah juga pasti ada daerah yang belum terjangkau sinyal atau jaringan internet yang cepat dan keluarganya juga hanya memiliki satu perangkat gitu ya, misalnya untuk digunakan bersama. Lalu pastinya juga kan biaya kuota internet juga kan tidak terjangkau secara ekonomi gitu ya. Nah, dari keterbatasan kesenjangan akses ini pastinya menghasilkan dampak negatif juga. Jadi siswa itu jadi tidak dapat mengikuti pembelajaran secara sinkron gitu ya. Lalu potensi kesenjangan pembelajaran juga semakin melebar, lalu guru juga kesulitan melakukan pemantauan yang menyeluruh dan adil. Nah, keterbatasan dan tantangan kedua ini yaitu keterbatasan interaksi sosial, keterlibatan. Nah, PJJ ini kan secara tidak langsung mengurangi interaksi sosial alami ya gitu, yang terjadi dalam kelas secara fisik, seperti percakapan spontan, lalu kerja kelompok, atau dukungan emosional antar siswa. Nah, risiko yang ditimbulkan dari eh, tantangan ini yaitu pastinya juga menurunkan motivasi intrinsik seperti eh, motivasi belajar gitu ya, terutama pada siswa sekolah dasar. Lalu ada pasti risikonya juga munculnya rasa isolasi, lalu kebosanan, bahkan kelelahan secara mental gitu karena berhadapan dengan dunia digital gitu ya. Lalu kesulitan membangun hubungan sosial dan emosional dengan guru dan teman. Lalu keterbatasan yang ketiga yaitu kualitas dan validitas informasi. Nah, banyaknya sumber informasi menuntut keterampilan literasi digital. Nah, kan di era internet ini siswa dapat mengakses ya jutaan sumber belajar secara daring. Namun tidak semua sumber tersebut terverifikasi, bahkan tidak semua itu berkualitas sangat baik gitu ya. Nah, tantangannya di sini yaitu siswa kesulitan membedakan informasi yang kredibel dan informasi yang hoax gitu ya. Lalu ada potensi terjadinya misinformasi gitu ya atau pemahaman yang keliru yang sangat tinggi dan siswa juga cenderung melakukan copy paste tanpa pemrosesan informasi yang kritis. Nah, maka guru di sini harus membekali siswa dengan keterampilan literasi informasi digital, termasuk seperti kemampuan mengevaluasi sumber, lalu mengetahui reputasi domain dan penulis, dan mengutip dengan etika akademik. Nah, keterbatasan dan tantangan yang terakhir yaitu isu hak cipta dan keamanan. Nah, risiko plagiarisme dan paparan konten tidak pantas. Nah, jadi di sini PJJ mendorong siswa kan dan guru untuk menggunakan berbagai konten digital gitu ya. Namun banyak dari mereka belum memahami batas-batas hukum dan etika digital, sehingga menimbulkan beberapa isu seperti yang pertama tadi kan plagiarisme. Nah, jadi siswa di sini mengunggah tugas hasil salinan dari internet tanpa citasi, misal gitu ya. Lalu ada pelanggaran hak cipta, contohnya penggunaan gambar, video atau video tanpa izin. Lalu ada paparan konten yang tidak aman, contohnya seperti materi yang eksplisit, lalu berita palsu, dan iklan yang berbahaya. Nah, risiko tambahannya yang lainnya itu keamanan data privasi di siswa, seperti nama, foto, alamat email yang tersebar di berbagai platform. Nah, siswa juga menjadi target phishing dan cyberbullying. Boleh Kak, saya selanjutnya? Nah, slide selanjutnya yaitu materi tentang integrasi sumber dan jaringan.
Nah, pembelajaran jarak jauh yang efektif memerlukan integrasi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu ada virtual public school. Nah, jadi virtual public school ini merupakan model sekolah penuh waktu yang beroperasi secara daring dan dikelola oleh otoritas pendidikan negara atau daerah. Contohnya itu seperti Florida Virtual School atau FLVS di Amerika Serikat, yang menawarkan kurikulum lengkap secara online dan dari tingkat dasar hingga menengah. Nah, manfaat dari virtual public school ini pastinya banyak memberikan manfaat. Contohnya seperti memberikan akses pendidikan yang inklusif dan fleksibel bagi siswa yang memiliki keterbatasan fisik, geografis, maupun kebutuhan khusus gitu ya. Lalu virtual public school ini juga menyediakan konten dan kurikulum yang sudah tervalidasi gitu ya tentunya secara nasional maupun dari berbagai negara bagian gitu ya. Lalu menjadi model referensi bagi institusi lain yang ingin mengembangkan program PJJ yang komprehensif. Nah, implikasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia yaitu ya, yang pertama itu pemerintah dapat mengembangkan sekolah daring secara nasional atau provinsi gitu ya berbasis platform. Contohnya seperti Spada atau rumah belajar untuk menjangkau siswa di daerah 3T gitu ya. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Lalu memberikan alternatif belajar bagi siswa dengan aktivitas non formal seperti atlet atau pekerja remaja. Nah, sumber selanjutnya juga ada webcast. Nah, webcast ini adalah strategi pembelajaran berbasis penelusuran informasi dari internet, di mana siswa ditantang untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan informasi yang tersedia secara daring guna membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. Nah, struktur umum dari webcast ini juga ada pendahuluan, lalu ada tugas, ada proses, ada sumber daya, evaluasi, serta ada kesimpulan. Manfaat dari webcast ini juga ada seperti mendorong pembelajaran aktif dan mandiri, melatih kritis, memilih sumber informasi dan menganalisisnya, lalu juga cocok untuk proyek lintas pelajaran dan penguatan kompetensi literasi digital. Nah, sumber integrasi berbagai sumber lainnya juga ada yang tiga itu kolaborasi global. Nah, kolaborasi global ini dalam pendidikan merujuk pada kegiatan pembelajaran lintas negara yang melibatkan interaksi langsung antara siswa, guru, dan pakar internasional. Nah, program global ya, contohnya itu Global Learning and Observation to Benefit the Improvement. Nah, adalah contoh nyata di mana siswa dari berbagai negara mengumpulkan dan berbagi data lingkungan secara kolaboratif. Nah, manfaatnya ini meningkatkan wawasan global ya tentunya dan kesadaran lintas budaya, lalu juga mendorong penggunaan bahasa asing dalam konteks nyata, lalu ada menguatkan pemahaman terhadap isu-isu dunia nyata, misalnya seperti lingkungan, kesehatan maupun sosial. Nah, sumber selanjutnya juga ada koneksi dengan orang tua dan komunitas. Nah, salah satu kekuatan tersembunyi dalam PJJ ini yang efektif adalah keberhasilan membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Nah, karena pembelajaran yang terjadi di rumah pasti melibatkan orang tua, eh, keterlibatan orang tua itu menjadi lebih penting daripada sebelumnya gitu ya. Nah, bentuk implementasi dari sumber ini dapat dilakukan misalnya guru menyampaikan update rutin kepada orang tua melalui WhatsApp, email, maupun aplikasi LMS. Lalu juga sekolah menyediakan pelatihan singkat maupun panduan penggunaan platform PJJ
bagi wali murid dan ada komunitas lokal misalnya seperti perpustakaan, UMKM atau tokoh masyarakat yang melibatkan proyek berbasis masalah lokal gitu ya. Nah, adapun manfaat dari sumber ini yaitu meningkatkan akuntabilitas dan dukungan emosional terhadap siswa, lalu memperkuat nilai-nilai karakter dan budaya lokal dalam materi ajar, lalu ada mendorong kolaborasi multi pihak untuk kesuksesan pembelajaran anak. Boleh Kak, slide selanjutnya? Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, jaringan komputer adalah infrastruktur yang paling penting ya dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena tanpa jaringan juga kan pertukaran informasi dan komunikasi terhadap sumber belajar tidak dapat terjadi secara efektif. Nah, di sini terdapat beberapa jaring komputer yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama ya. Yang pertama itu ada LAN atau Local Area Network. LAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis kecil seperti satu gedung, sekolah, laboratorium, maupun kampus. Nah, karakteristik dari LAN ini yaitu yang pertama ada jarak jangkauan terbatas, biasanya kurang dari 1 kilometer. Lalu kecepatannya tinggi, biasanya 100 Mbps atau 10 Gbps. Dan biayanya rendah karena jangkauan yang sempit. Nah, contoh dalam pendidikan ini seperti komputer-komputer di ruang laboratorium komputer sekolah yang terhubung untuk mengakses printer bersama atau berbagai materi ajar. Lalu contoh lainnya seperti server LMS lokal yang hanya bisa diakses di lingkungan sekolah atau kampus. Nah, yang kedua ada jaringan MAN. MAN ini merupakan Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area kota atau wilayah metropolitan. Lebih luas dari LAN tetapi tidak seluas jaringan selanjutnya yaitu WAN. Nah, karakteristik dari MAN ini menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, lalu digunakan oleh universitas dengan banyak kampus di area yang sama, lalu ada sering menggunakan infrastruktur jaringan milik perusahaan telekomunikasi. Contoh dalam pendidikan yaitu misal universitas negeri dengan beberapa kampus di satu kota, misalnya kampus utamanya ya, dan kampus fakultas itu yang saling terhubung melalui MAN untuk akses LMS pusat. Nah, yang ketiga ini WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini merupakan jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bisa antar kota, negara, bahkan benua. Nah, karakteristiknya ini dapat digunakan untuk menghubungkan LAN dan MAN yang tersebar di lokasi geografis yang berjauhan. Lalu kecepatannya bisa bervariasi tergantung koneksi. Lalu biaya implementasinya itu tinggi, tetapi cakupannya luas ya. Nah, contoh dalam pendidikan seperti akses ke LMS nasional seperti Sepada Indonesia yang dapat diakses oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Lalu ada program kolaborasi internasional antar sekolah atau univ, misalnya pertukaran pelajar daring antar negara yang memanfaatkan WAN ini untuk konferensi video dan berbagi sumber belajar global. Nah, yang keempat ada PAN atau Personal Area Network. Nah, PAN ini merupakan jaringan kecil yang mencakup area pribadi seperti sekitar meja kerja seseorang atau dalam satu ruangan. Nah, karakteristiknya ini menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop, smartphone, tablet maupun printer. Lalu biasanya ini menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Lalu jangkauannya itu sangat pendek, biasanya kurang dari 10 meter. Contoh dalam pendidikan seperti guru yang menghubungkan laptop ke proyektor dan speaker Bluetooth saat mengajar dari rumah. Lalu ada mahasiswa yang memindahkan file dari ponsel ke laptop menggunakan jaringan hotspot pribadi.
Nah, yang kelima ada internet. Nah, internet ini merupakan jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan LAN, MAN, dan WAN di seluruh dunia. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai jaringan dari semua jaringan atau network of network. Nah, karakteristiknya itu tidak ada satu entitas yang mengelola seluruh internet, lalu menyediakan akses ke berbagai layanan seperti email, website, video streaming, LMS, dan media sosial. Lalu infrastruktur utama pembelajaran jarak jauh. Contoh dalam pendidikan, misalnya siswa mengakses platform Google Classroom, Zoom, atau Moodle dari rumah. Lalu guru menyampaikan materi melalui video YouTube dan memberikan tugas melalui platform daring. Nah, yang terakhir yaitu ada intranet dan extranet. Nah, intranet ini merupakan jaringan internal milik organisasi. Contohnya itu seperti sekolah atau universitas. Lalu hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Lalu digunakan untuk menyimpan dan mengelola data akademik secara aman. Sedangkan extranet ini perluasan dari intranet yang memberikan akses terbatas kepada pihak luar. Contohnya seperti orang tua murid atau mitra kerja sama pendidikan. Digunakan untuk transparansi laporan nilai atau informasi sekolah. Boleh Kak, selanjutnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.